Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentu jumpa lagi bersama saya Fiorina Ziretno dalam program Ngobrol Virtual edisi Jumat 13 Desember 2024. Dan tentunya dalam segmen hari ini, dalam program Ngopi kita akan juga berbagi kisah, cerita inspiratif dari sosok siswa yang saat ini juga sudah mendapat Kabupaten Sinjai menembus Indonesia Idol. Tentu sudah bergabung juga bersama kami di ruang virtual. Ada Suryani dan juga ada Ibu Hasia SAG MPDI selaku Kepala Sekolah dari MAN 1 Sinjai Utara. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin ada sedikit pengantar yang akan Vio bacakan juga buat Tribuners ketahui dan sampaikan juga secara detail bahwa Suryani ini merupakan remaja putri yang berusia 18 tahun asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dan tentunya telah berhasil mendapatkan golden ticket untuk tampil di panggung Indonesian Idol 2025. Remaja yang bersekolah di Madrasah Alia Negeri atau MAN 1 Sinjai ini berhasil memikat para juri Indonesian Idol, yakni Bunga Citra Lestari, Maya Estianti, Elo, Anang Hermansyah, dan juga Judika dengan karakter vokalnya yang khas. Dan Suryani mengatakan keikutsertaannya sebagai peserta Indonesian Idol berawal dari rekomendasi pihak sekolah. Dan ia mengungkapkan seluruh biaya perjalanan seperti tiket dan sebagainya ditanggung oleh panitia dan juga ditanggung oleh pihak sekolah. Dan untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Suryani dan juga Bu Hasia. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini, Bu dan juga Suryani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Iya, Ibu Hasia, terima kasih atas waktunya udah menyempatkan nih. Sepertinya lagi dalam keadaan berkendara ya, Bu. Ini kita ganggu sedikit iya. waktunya. Iya, baik. Untuk itu, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, cuaca di kota Kabupaten Sinjai sendiri bagaimana, Bu, hari ini? Alhamdulillah, cuacanya sangat bagus Oke. dan cerah sampai sore hari ini. Iya, mungkin kita mau dengar juga dari Suryani suara merdunya untuk menyapa Tribuners saat ini yang sedang menyaksikan kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, cukup sekian atau mungkin ada perkenalan lain ya? Cukup sekian dulu ya. Eh, Oke. ya. Ya, Suryani mungkin aktivitas belakangan ini selain setelah mengikuti satu ajang bergensi nih di Indonesia, kesibukannya lantas setelah mendapatkan golden ticket seperti apa? Saya mengikuti lomba vokal, Kak. Oh, lomba vokal tingkat. Sekarang kan lagi ada acara Hari Amal Bakti. Mhm, mhm. Terus ada lomba vokal grupnya juga. Jadi di saya masuk di lomba itu. Oke, nyanyi solo atau vokal grup nih? Vokal grup, Kak. Oh, vokal grup. Jadi bagi suara ya? Iya. Oke, iya Suryani mungkin untuk memperlihatkan juga bagaimana Suryani telah mendapatkan satu prestasi nih untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi nantinya di tahun 2025. Boleh nggak kita lihat golden ticketnya dulu nih? Ini Oke, ya dengan tulisan congratulations you've got a golden ticket. Ini diberikan sama siapa ya waktu itu? sama eh, BCL. Sama BCL, Kak Unge ya. Oke, kita akrab banget nih Kak Unge. Oke, ini kan ada 4 yes dan satu no dari Bunda Maya. Nah, Iya. kesannya atau perasaan dari Suryani sendiri mendapat satu no seperti apa? Boleh bagikan mungkin pada saat itu bagaimana rasanya? Sebenarnya itu sebuah inspirasi sih menurut saya karena eh, dari situ saya bisa eh, ber, berpikir bahwa ya kedepannya harus seperti ini, seperti yang dibilang sama Bunda Maya waktu itu. Jadi ya menurut saya itu eh, cukup terinspirasi menurut saya. Jadi acuan juga ya, Suryani. Oke, kita melangkah ke Ibu Hasia. Ibu, lantas apa yang membuat sekolah kemudian memutuskan untuk mendukung nih Suryani? Apalagi secara finansial ya, kita dengar dari ceritanya Suryani pada saat tayangan di YouTube ya, Indonesia Idol. Seperti apa mungkin yang membuat sekolah akhirnya mendorong dan juga mendukung Suryani? Eh, Pihak madrasah karena
pihak madrasah sudah, termasuk saya selaku kepala madrasah, Iya. sudah melihat bakat dan kemampuan Suryani di berbagai ajang lomba dan terkhusus di madrasah. Jika dia bernyanyi memang suaranya sangat 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 luar biasa, dan saya menginginkan supaya dia lebih berkembang lagi untuk Hmm. mencoba mengikuti audisi supaya bakat minatnya ini bisa dia kembangkan dan orang lain bisa tahu bahwa ternyata di Mansa itu ada siswa yang suaranya sangat luar biasa. Oke, jadi bagaimana mungkin bisa berkontribusi mengharumkan nama sekolah juga ya, Bu? Ya Oke, ya. tentunya. Baik, Ibu Asia, mungkin selain dari Suryani, apakah mungkin tidak ada siswa-siswi lainnya sehingga memutuskan Suryani yang diutus nih? eh, di berbagai kegiatan ini, dan sebenarnya ada dua peserta didik yang suaranya sangat luar biasa. Namun tiba-tiba dia berpindah sekolah ke kampungnya sendiri, sehingga saya merekomendasikan Suryani, mudah-mudahan dia bisa membawa nama harum madrasah dan terkhusus Kabupaten Sinjai dan Sulawesi Selatan. Ini kita juga dapat kabar bahwa Ibu Hasia dalam hal ini selaku Kepsek ini kan mendapat ada form ya yang dikasihkan kepada Suryani, kemudian ditanyakan ini mau ikut nggak, kalau mau silakan isi gini. Lantas mungkin formnya didapat dari mana nih, Bu? Kebetulan saya penggemar Indonesian Idol, Indonesian Idol cilik juga, jadi saya Iya, sering iya. nonton. Saya berpikir bahwa kalau siswa saya ini ikut, otomatis insya Allah saya yakin bahwa dia bisa tampil maksimal di Indonesian Idol. Sehingga saya menyampaikan bahwa mau tidak ikut, sehingga karena saya lihat bahwa kemampuan dia ingin mengikuti berbagai ajang, namun terbatas dari apa yang Suryani sudah sampaikan, bahwa kemampuan finansialnya inilah yang membuat bakat minatnya ini eh, tertinggal karena kondisi ekonomi seperti itu. Iya, jadi ada skill tapi ada juga faktor yang menghambat, dan salah satunya itu di lirik dan juga jadi acuan juga ya pastinya untuk pihak sekolah bersama-sama bagaimana tadi disampaikan bahwa akhirnya ditanggung nih biaya dari Kabupaten Sinjai ke Kota Makassar itu ditanggung oleh pihak sekolah. Ini kalau boleh tahu ada siapa saja yang terlibat dalam istilahnya donasi mungkin ya, Ibu? Ini karena kebiasaan madrasah, siapapun peserta didik yang keluar mengikuti satu ajang, termasuk yang di Paskibraka, ada kemarin yang kebetulan Suryani lebih dahulu, kemudian ada siswa lagi yang ikut pencak silat. Eh, Pihak madrasah selalu merespon mereka dan memberikan eh, transport seperti apa yang akan mereka gunakan. Dan alhamdulillah teman-teman di madrasah, para pembina turut antusias mendorong untuk keberhasilan Suryani, dan terkhusus para teman-temannya di madrasah, saya hanya colek-colek mereka, Suryani akan berangkat ke Jakarta, seperti apa dukungan kalian. Ternyata mereka berlomba eh, memberikan eh, apa kadarnya yang mereka miliki tanpa ada paksaan, dan ini betul-betul sukarela dari stakeholder yang ada di madrasah untuk mendukung kesuksesannya Suryani di Indonesian Idol. Jadi bisa dikatakan bukan hanya dari guru-guru saja ya Bu, tapi bahkan juga teman-teman Ya. sejawatnya ikut mendukung juga nih dari Suryani sendiri. Oke, terima kasih Bu Betul Hasia. sekali, Iya, baik. teman-temannya dari pihak-pihak ekskul yang ada di madrasah. Oke, pihak ekskul juga. Iya, terima kasih Bu Hasia. Kita kembali ke Suryani lagi. Suryani masih bersama kami? Oke, iya. Ya, Suryani sendiri mungkin boleh sampaikan kepada Tribuners nih juga, sejak kapan sebenarnya hobi bernyanyi? Apakah dari kecil atau baru-baru saja? saya mulai belajar nyanyi itu umur kelas 3 SD. SD. Oke. Iya. Terus sudah aktif ikut kompetisi sejak saat itu? Saya aktif ikut kompetisi waktu kelas kelas 5 SD waktu itu. Mhm.
Ya, terus waktu itu saya ikut lomba nyanyi solo dan saya meraih juara 2 waktu itu. Juara dua. Alhamdulillah. Oke. Terus tidak stuck hanya sampai 5 SD, waktu SMP gimana? SMP saya ikut lomba nyanyi solo juga Mhm. dan itu saya mendapatkan juara 1, alhamdulillah. Selain lomba nyanyi solo, saya juga sering ikut lomba hadroh, kasidah, kayak kasidah gitu. Bukan hanya lagu pop Dalam saja ya yang dikuasai. ya. Oke. Ya, lantas mungkin bagaimana dengan dukungan keluarga? Kalau dukungan keluarga, mereka sangat mensupport saya, termasuk orang tua, saudara-saudara, sama tante saya, karena sebelum saya ke Jakarta, saya sempat dibiayain sama tante saya untuk ikut les, dan itu biayanya sangat, kalau bisa dibilang sangat mahal banget menurut saya, karena eh, dengan cara, karena kata tante, dengan cara itu dia bisa membuktikan bahwa eh, apa yang mau saya raih itu eh, harus diraih pokoknya kayak gitu. Jadi aku harus em, belajar lebih giat lagi dengan cara memasukkan saya di les vokal yang ada di Makassar gitu. Oh, I see. Terus berapa lama ikut les vokalnya? Berarti bukan otodidak atau memang awalnya otodidak, kemudian ikut les private, kemudian belajar sendiri lagi nih sampai sekarang. Begitu? Ya kayak gitu. Oke. Saya kemarin les privat 3 hari. Iya, Suryani hanya les privat 3 hari saja? ya. Oh, Baru izin sekolah waktu itu, jadi lesnya cuma 3 hari. Oke, berarti les privatnya, les vokalnya ini sebelum berangkat ke Jakarta atau Iya, jauh sebelum berangkat ke Jakarta? eh, apa namanya, 4 hari sebelum berangkat ke Jakarta itu saya udah ada di Makassar, Kak. Oh, I see. Terus itulah disempatkan untuk belajar private ya, untuk les Iya, vokalnya. Oke, dan membuahkan hasil. Iya, kirain alhamdulillah. seperti yang ditanyakan sama Mas Anang. Ini muridnya Oto nih. Tahu nggak? Bukan. Ya kan? Ya, Iya, tapi iya, ternyata memang awalnya dari kesenangan pribadi, kemudian diasah, ikut kompetisi dan sebagainya, dan sebelum berangkat ke Jakarta, les vokal lagi. Oke, kalau sejak viral kemarin, ini kan tentunya Suryani udah lihat di media sosial atau juga di media pemberitaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan ya kita bahasnya, ini sudah viral di mana-mana. Lantas mungkin Suryani sejak saat itu sudah kemana saja? Eh, ke Jakarta doang sih, Kak, paling jauh. Kalau untuk mungkin sharing-sharing dengan teman-teman di media mungkin atau secara langsung, banyak yang langsung ini ya, hubungi Iya, Suryani. Oke. iya, iya. Terus gimana? Maksudnya perasaannya Suryani kan lokasi pada saat dites itu kan ceritanya amazed banget nih ya dengan bagaimana pertama kali naik pesawat, kemudian bagaimana pertama kali ke Jakarta. Terus bagaimana kesannya Suryani pertama kali banyak yang hubungi? Eh, Sebenarnya agak sedikit bahagia juga karena eh, kan baru pertama kali kayak gini, terus tiba-tiba banyak yang ngechat, banyak yang DM gitu kan. Saya sedikit bahagia karena eh, bagaimana ya, kan baru pertama kali juga kan. Jadi kayak asing banget gitu loh, asing banget. Jadi kayak kerasa, oh aku baru kayak gini aja udah, oh Masya Allah banget kayak gitu. Aku juga ngerasanya kayak Alhamdulillah ya Allah. Jadi selama ini banyak yang suka sama aku, banyak yang suka sama suara saya kayak gitu. Suryani sendiri membayangkan akan seterkenal saat ini. Iya. Pernah? Nggak pernah sih, nggak Oh, pernah. nggak pernah. Nggak pernah berarti Iya. memang ini pertama kali dalam hidupnya Suryani ya.
Oke, ya terima kasih Suryani. Nanti kita kembali lagi dengan Suryani. Ini kita mau tanyakan juga kepada Bu Asia. Bu Asia masih bersama kami. Ya, ya. Iya, Bu Asia kita mau dengar ini statement dari Bu Asia selaku kepala sekolah. Bagaimana penilaian Ibu dengan Suryani ini? Mungkin di luar bakatnya, bagaimana pendidikannya, atau mungkin karakternya nih Bu, sosok Suryani. Jadi di luar bakatnya ini, Suryani ini memang termasuk tergolong siswa berprestasi dari 5 besar mulai dari kelas 10 sampai dia duduk di kelas 12 saat ini. Dan eh, dia memang orang yang lucu dan berani tampil dimanapun. Jadi, merasa jika ada kegiatan yang anak-anak lakukan, dia sering jadi MC dan dia juga sering memang jadi bagian di berbagai kegiatan yang mengikuti kegiatan lomba yang mengikuti peserta didik tanpa dibiayai. Dan memang anaknya memang enjoy dan mampu ditampil dimanapun dia berada. Oke, lantas mungkin reaksi sekolah juga guru-guru atau juga siswa terhadap pencapaian Suryani yang sudah lolos mendapatkan golden ticket, Bu, seperti apa? Yang bisa diceritakan kepada kami? Jadi alhamdulillah eh, reaksi teman-teman dan support para teman-temannya dan kami tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kan awalnya Suryani kembali ke madrasah setelah mendapatkan golden ticket. Dia membawa golden ticketnya ke madrasah untuk meminta ke saya untuk buat testimoni untuk mendukung beliau di Indonesian Idol. Jadi alhamdulillah teman-teman Suryani sangat bangga karena eh, Suryani telah membawa nama baik madrasah untuk mengikuti ajang lomba Indonesian Idol. Dan Iya. para teman-teman, para pembina, para guru-guru eh, memberikan support yang sangat luar biasa. Dan setelah Suryani tampil, saya dengan melihat teman-teman para pembina di madrasah, kadang karena di ruang TU itu ada TV Smart, saya bilang kenapa setiap saat istirahat semua itu yang dinonton berulang-ulang karena saking gembiranya para pembinanya mampu memberikan kesempatan kepada Suryani untuk menyalurkan bakat minatnya di bidang tarik suara. Jadi video yang ada, yang sudah tayang di YouTube, Bu, ini selalu diputar-putar ya, diulang terus. Oke. Ya, iya. Sebegitu Yang menyenangkan sering ya diputar, melihat ya. hasil dari Suryani. Oke, Ibu mungkin kalau melihat perkembangan Suryani sebagai siswa sebelum nih, kita berbicara sebelum dan selama setelah mengikuti Indonesia Idol, seperti apa perkembangannya? Adakah mungkin perubahan? Kalau perubahan sih tidak ada. Dia dia seperti biasanya apa adanya kembali ke madrasah, bergabung, berbaur dengan teman-temannya. Kebetulan ini adalah kegiatan Hari Amal Bakti untuk kelompok vokal grup ya. Mereka bergabung lagi dengan teman-temannya dengan seperti biasa bahwa seolah-olah dia tidak pernah mengikuti kegiatan yang lain karena inilah barangkali sosok Suryani yang memang selalu tampil adanya dan teman-temannya senang dengan Suryani. Oke, iya karena kita juga mendengar dari statement juri yang ada di Indonesia Idol Bu ya, karena mereka senang dengan kepolosannya Suryani. Oke, terima kasih Bu Asia. Kita kembali lagi ke Suryani. Suryani, ini kan Iya, statement dari juri bahwa kamu ini istilahnya kata Kak Elo ya, kata Kak Elo ini masih polos tapi tinggal dipoles dikit. Nah, iya, ya. bagaimana Suryani menanggapi statement itu? Apakah mungkin itu menjadi cambukan atau mungkin dianggap biasa saja? Sebenarnya itu biasa aja sih Kak, karena aku juga ngerasa kalau diri aku juga masih butuh polesan lagi, ya. Jadi eh, dengan cara itu juga aku bisa lebih giat lagi latihannya, kayak gitu. Oke. Terus alasan Suryani memilih lagu Mati-Matian untuk dinyanyikan? Karena lagu itu tuh
udah aku kuasain banget. Kebetulan aku juga fans banget sama Mahal ini, jadi eh, lagunya aku ambil mati-matian. Hmm. Tapi lagu yang disiapkan Suryani itu ada berapa lagu? Apa cuma satu lagu? Waktu audisi cuman lagu itu doang Kak, karena waktu audisi di Makassar bulan Juni, Juli, bulan Juli kemarin itu lagunya mati-matian juga. Terus dibilang sama krunya katanya lagu November. 11 November berangkat dari Ya. Sinjai ke Kota Makassar. Ya. Oke, terus Terus ada seleksi dulu. saya les dulu Kak. Oh, les dulu. Oke. Ya. Tadi kan Suryani Eh, bilangnya ada panitia yang di Makassar. Berarti ada seleksi dulu di Kota Makassar. iya, tapi Oke. Ya. panitianya itu doang Kak, yang dari pihak Indonesian Idol-nya juga. Sorry, gimana gimana? eh, Panitianya tuh tetap dari pihak Indonesian Idol-nya juga, Kak. Jadi orang dari Jakartanya tuh ke Makassar buat adain audisi gitu. Nah, audisinya itu bulan berapa? Bulan Juli. Bulan Juli. Oh, oke. Ya, jadi rentetannya itu Suryani dari bulan Juli dari Sinjai ke Kota Makassar untuk seleksi audisi dulu ya di Kota Ya, Makassar. ya. Terus ada berapa orang yang berhasil melangkah ke Jakarta? Iya, sekitar 5 orang deh kalau nggak salah. 5 orangnya itu termasuk salah satunya Suryani, ya. Kemudian baru berangkat ke Jakarta pada bulan November. Iya. Oke, iya. Berarti kita bahas dulu yang waktu di Makassarnya nih, Suryani. Momen yang paling berkesan yang Suryani rasakan pada saat baru di Makassar ya. Apakah yang paling Eh, berkesan? Waktu di Makassar kan ada pemanasan dulu, pemanasan audisi. Nah, di situ eh, kami bertemu sama Nabila Takia, Oke, salah ya. satu kontestan yang season kemarin. Di situ dia juga eh, sampai menyampaikan apa namanya trik dan cara agar bisa lolos ke Jakarta, audisi Jakarta gitu. Terus di situ aku kayak lakuin aja step-stepnya, apa step-stepnya kayak gitu. Dan besoknya itu audisi, baru audisi. Audisinya tuh di Pinisi, UNM Pinisi. Terus habis itu saya audisi dan baru cobaan pertama, alhamdulillah langsung lolos waktu itu. Dan jurinya itu adalah Nabila ya? Oh bukan, jurinya Bukan. tuh kru dari Indonesian Idol-nya juga. I see. Oke, jadi Nabila itu memberikan kiat-kiat ya. Bagaimana Ya, caranya untuk bisa lolos ke Jakarta? Bolehkah disampaikan kiat-kiatnya salah satunya aja? eh kata Nabila Takia nggak boleh makan gorengan sih. Yang aku ingat banget itu. Heeh. Jadi itu Ya, juga diterapkan oleh Suryani. ya, ya, dikit Bahkan sih. iya, berarti bahkan sebelum adanya audisi ini, Suryani masih sering makan gorengan nggak? Ya, sering, sering. Sekitar sekitar 1 minggu sebelum ke Jakarta baru dia berhenti. Oke, siap-siap. Karena itu juga mempengaruhi kualitas suara ya pastinya. Oke. Kalau Suryani sendiri untuk mengatur waktu antara pendidikan dengan persiapan nanti Indonesia Idol seperti apa? Eh, aku kan biasa, aku kan ke sekolah tuh pulang dari sekolah tuh jam jam 4 sore. Terus pulang dari situ saya istirahat, beberes rumah. Terus malamnya tuh baru deh latihan, latihan nyanyi kayak gitu. Oke. Terus nantinya kalau misalnya harus ke Jakarta terus, bagaimana pendidikannya? eh Oke, kayaknya itu Gimana tuh? kayaknya pertanyaan ini harusnya saya tanyakan ke Bu Hasia ya. Ibu Hasia, bagaimana nih Ya, Bu Hasia? Bagaimana lantas untuk sekolah ini mengatur agar Suryani tetap bisa menjalankan pendidikannya meskipun sibuk dengan Indonesia Idol nih Bu? saya yakin insya Allah karena
di pemikiran saya hari ini. Semoga yang sudah menonton dan like ini Indonesian Idol di eh, Suryani ini, saya berharap supaya ada donatur-donatur yang bisa membantu kami untuk Suryani bisa les untuk mematangkan diri untuk bisa lebih maju lagi untuk tahap-tahap selanjutnya. Dan saya yakin bahwa dari segi pendidikan di madrasah, dia mampu memburu apa yang tertinggal jika memang insya Allah dia lolos ke tahap-tahap selanjutnya, karena dia termasuk anak yang kemampuan dan kompetisinya juga sangat luar biasa. Dan insya Allah pihak madrasah akan mendukung dan mencarikan waktu dan peluang seperti apa sehingga betul-betul Suryani bisa sukses dan melaju ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, jadi maksudnya mungkin dari pihak sekolah sendiri adakah kebijakan mungkin yang nantinya akan diberlakukan pada saat Suryani sudah berangkat ke Jakarta nih Bu? Apakah mungkin belajarnya via online atau seperti apa? Insya Allah kami akan mencarikan jalan keluar seperti apa yang harus kami lakukan di madrasah untuk mendukung Suryani tidak ketertinggalan di berbagai mata pelajaran yang dia tidak ikuti untuk mengikuti kegiatan di Indonesian Idol. Oke. Iya, Ibu ini kan juga merupakan skill atau bakat yang dimiliki oleh siswa, yakni salah satunya Suryani di luar akademik nih. Apakah mungkin dukungan seperti ini juga bisa menjadi inspirasi untuk sekolah atau juga siswa-siswa untuk terus mengasah kemampuannya? Eh, ya terkhusus di madrasah kami, kami sudah melihat berbagai bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Otomatis pihak madrasah akan mendukung mereka-mereka. Saya sudah berbicara di wawancara podcast Mana Satu Sinjai, saya sudah sampaikan insya Allah karena madrasah kami ini Man Satu Sinjai adalah termasuk madrasah alian negeri yang plus keterampilan. Dan disinilah mereka memang harus memulai mengeluarkan bakat minat mereka untuk di berbagai kegiatan termasuk di eh, musik ini. Dan insya Allah saya sudah berjanji ke peserta didik bahwa semoga tahun 2025 ini, karena ruangan untuk seni musik itu sudah siap, tinggal peralatan yang harus pihak madrasah harus siapkan. Semoga di 2025 ini eh, eh, perlengkapan untuk ruang musik itu tersedia, karena Ikut, iya. ya lembaga memang Suryani-Suryani banyak. Istilahnya saya lihat kemampuan para peserta didik banyak, memang talenta-talenta untuk ikut ditarik suara. Karena alhamdulillah sepanjang ada kegiatan lomba ini man satu pasti dapat juara satu. Sehingga saya melihat ini anak-anak banyak yang punya bakat seperti Suryani. Hanya tinggal bagaimana caranya untuk memberikan mereka bimbingan ke depan sehingga muncul Suryani-Suryani berikutnya. Oke, Suryani berikutnya. Lantas mungkin mungkin Bu, apakah ada rencana dari sekolah untuk melanjutkan dukungan kepada Suryani atau juga siswa-siswi lainnya, misalnya dalam Ya, pendidikan musik atau pelatihan lebih lanjut mungkin Bu? sudah tentu insya Allah pihak madrasah akan mendukung penuh eh, Suryani dan teman-temannya yang punya bakat di bidang itu. Itu mungkin kita mau juga memberikan kesempatan nih buat Suryani mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah berjasa, mungkin memberikan bantuan hingga bisa Suryani bisa sampai di Jakarta nih. Suryani mungkin boleh mengucapkan sepatah dua kata ucapan terima kasih atau juga harapan-harapan mungkin. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, orang tua, saudara-saudara saya dan tante saya juga karena udah memberikan saya support dan dukungan juga. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang ada di madrasah, eh, khususnya kepada Ibu Kepala Madrasah dan ibu guru seni saya dan wali kelas saya.
Dia tuh benar-benar sebelum saya masuk Indonesian Idol, dia udah eh, mulai mengekspor saya di luar. Terus dia juga eh, udah sering memposting saya di Facebook, eh, sehingga saya juga sedikit terkenal karena gara-gara wali dan guru seni saya serta eh, kepala sekolah saya. Teman-teman saya juga eh, sering banget mensupport saya, jadi saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang benar-benar mensupport saya dari awal. Eh, saya saya tidak tahu mau mau bilang apa. Yang ingin saya sampaikan itu cuman terima kasih aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, iya, tentunya momen ini juga menjadi spesial karena dalam hari ini juga Suryani berkesempatan untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah banyak membantu Suryani hingga bisa mendapatkan golden ticket nih. Berarti rencananya nanti di tanggal berapa lagi akan berangkat ke Jakarta? Apakah sudah ada agendanya? Oh, belum ada, Kak. Oh, Belum ada belum ada. informasi. Iya. Oke, berarti kemungkinan akan berangkat di tahun 2025 memang ya? Iya. Oke, ya mungkin untuk Ibu Hasya sendiri, adakah pesan-pesan yang mau disampaikan untuk anak muda nih di mungkin khususnya di Kabupaten Sinjai atau juga yang berada di Man 1 Sinjai Utara agar bisa selalu senantiasa mengembangkan bakatnya dan juga mengikuti jejak dari Suryani nih Bu. Silakan. Eh, yang pertama-tama, eh, kami keluarga besar Man Satu Sinjai mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai yang telah mendukung Man Satu untuk memberikan ruang kepada peserta didik, dan saya berharap semoga di Kabupaten Sinjai ini terkhusus siswa-siswi Man Satu Sinjai yang punya bakat minat ini sudah bisa menyampaikan ke pihak madrasah untuk semoga bisa kami bisa lebih berkreasi untuk membimbing dan membina mereka, dan terkhusus untuk pemuda-pemuda yang ada di Sinjai, keluarkan bakat minat seperti apa yang kalian miliki sehingga orang luar bisa mengetahui bahwa alhamdulillah di Kabupaten Sinjai ini tidak ketinggalan di bidang seni, karena saya yakin bahwa banyak talenta-talenta di luar sana hanya tidak memiliki dukungan dan dorongan dari pihak-pihak tertentu sehingga mereka tidak bisa tampil di depan orang banyak. Oke, dan tentunya semoga dari tayangan ini juga bisa memberikan inspirasi ya Bu, juga Ya. kepada Suryani. Terima kasih atas waktunya sudah menceritakan bagaimana perjalanannya dan juga sudah menyampaikan terima kasih kepada yang sudah membantu hingga bisa mencapai dan mendapat golden ticket. Terima kasih juga Bu Hasya sudah memberikan juga kesempatan kepada Suryani sehingga bisa melangkah nih. Ada bakat yang selalu diperlihatkan juga di depan umum. Jadi bukan hanya di Kabupaten Sinjai saja, tapi bahkan hingga saat ini sudah terkenal nih, viral di semua sosial media ya. Oke, terima kasih Baik. Bu Hasya dan juga terima kasih kepada Suryani. Semoga sukses di ajang pencarian bakat Indonesia Idol 2025. Semoga bisa sampai top berapa lah, menjadi juara lah ya pokoknya ya. Amin. Amin. Iya, amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Hasya dan juga Suryani. Sehat, sukses selalu. Ya, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program ngobrol virtual edisi hari ini. Tentu semoga tayangan ini bisa menjadi wawasan baru dan juga sumber inspirasi bagi kita semua. Akhir kata saya Fiorina Ciretno mewakili Suryani dan juga Bu Hasya serta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.